سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa nakhusu khususan Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Mas'ud bin Masyhuri wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa li masyayikhina wali ustadzina wali jamil auliya fil Indonesia wali jamil auliya fid dunia radhiyallahu anhum wa an sa'iri sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin inna Allah ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah wa liqada'i hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Assallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan semangat oleh Allah untuk bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Usyuriyah. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Baik, kita sekarang akan melanjutkan kajian kita, yaitu cerita, masih masuk pada ceritanya orang jin. Ceritanya jin yang jin yang masuk ke asnam, ke berhala, menceritakan akan kebohongannya Kanjeng Nabi. Terus kemudian Kanjeng Nabi habis itu sempat dipermalukan oleh jin tersebut. Dikatakan bahwasanya Nabi itu bukanlah seorang nabi, dan orang-orang kafir pada saat itu diminta jangan percaya kepada Nabi. Nah, pada saat itu Nabi itu bersama Abdullah ibni Mas'ud. Abdullah ibni Mas'ud ikut dalam perkumpulan orang kafir. Kemudian orang kafir berdoa kepada berhalanya agar berhalanya mau berbicara siapa Nabi, sehingga jinnya masuk ke berhala tersebut dan mengatakan kalau Nabi itu bukan utusan, Nabi itu adalah pembohong, Nabi itu adalah seorang tukang sihir. Dan hal ini menyebabkan Ibnu Mas'ud itu bingung dan mengatakan kepada Nabi, bagaimana ini Nabi? Apa yang sudah terjadi dalam kenyataan ini? Patung itu bisa berbicara dan menyatakan kalau jenengan itu bukan seperti apa, bukan Nabi, Anda itu dikatakan pembohong. Apa kata Nabi? Nabi tetap menenangkan Ibnu Mas'ud dengan cara tenanglah, karena sesungguhnya yang berbicara itu setan, setan. Karena memang pada saat itu Nabi itu sudah dipermalukan, fansorifu. Kita sampai pada kalimat ini, kelanjutannya ini. Fansorifu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Fansarifu,
fansorifu moko nuli bubaran sinten an-nabiyu kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam fastaqbalahu. Jadi setelah Nabi dipermalukan di pertemuannya orang kafir, ya kan, gara-gara berhalanya orang kafir bisa berbicara dan mengatakan bahwasanya Nabi itu bukan utusan, Nabi itu tidak benar, Nabi itu orang sihir, ya kan. Sudah jelas-jelas itu yang terjadi. Kanjeng Nabi itu belum mendapatkan wahyu untuk menjawab tantangan orang kafir itu, ya kan. Akhirnya Nabi pergi fansorifu moko nuli bubaran sinten kanjeng Nabi bersama dengan Ibnu Mas'ud. Sundan an-Nabi alaihi salatu wassalam fastaqbalahu. Nah, tiba-tiba dalam proses perjalanan fastaqbalahu moko nuli madhep maring kanjeng Nabi. Fastaqbalahu moko nuli madhep maring kanjeng Nabi fitoriki ing dalam tingkah dalan, ing dalam tingkah mlaku utawa ing dalam dalan. Sapa farisun wong kang numpak jaran. Wa alaihi lan iku tetep ing atase faris. Siabun utawi wa alaihi lan iku tetep ing atase faris siabun utawi dodot hadra kang warna ijo, hadra kang warna khadrun kang warna ijo. Fanazala moko nuli mudhun sapa rajul utawa faris sapa faris an farosihi saking jarane faris wasalima lan uluk salam sapa faris alan Nabi alaihi salatu wasalam ing atase kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Fa'ajabahu moko nuli jawab sinten kanjeng Nabi ing faris. Faqala moko nuli tekon sinten kanjeng Nabi ing faris. Man utawi sapa iku anta sira faris ya rokibu he wong kang numpak jaran. Kot ajabani teman-teman gawokake ingsun apa salamuka oleh sira uluk salam alaya ing atase ingsun kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu terheran dengan jawaban salam dari faris ini. Ini faris itu masuk, faris ini penunggang kuda ini sebenarnya nanti di belakang dijelaskan dia itu adalah jin juga. Jin juga artinya pada masa Nabi jin itu ya juga tampak gitu, terlihat biasa normal gitu. Lek sing ngetok. Nah, cuman kok heran kanjeng Nabi dengan ucapan salam padahal dia sudah berwujud sama seperti halnya manusia. Karena sebagian saya waktu di Madura itu sempat bertemu dengan orang yang memang hidupnya dengan jin. Bahkan diceritakan dia itu menikah dengan jin. Nah, suaranya jin itu memang tidak sama. Jin itu bisa menyerupai manusia bisa, tapi pasti ada yang berbeda. Berbeda dengan malaikat yang menyerupai manusia. Nah, kalau orang tua dulu itu nengeri, lek sing teko jin rupa manusia, biasanya ininya tidak ada. Ini. Terus tangan. Ini kalau berupa manusia, tangan itu biasanya lebih daripada lutut. Ya, lebih daripada lutut. Itu biasanya tangannya itu lebih daripada lutut. Terus yang ketiga, ayang-ayangnya gak ono. Ayang-ayangnya gak ono. Apa? Bayangannya itu udah ada. Nah, kenapa kok Nabi itu heran ketika mendapatkan salam dari si penunggang kuda ini, gitu loh. Nah, baru si penunggang kuda ini bilang, ya karena jin memang seperti itu. Suaranya itu katanya besar. Katanya orang yang pengalaman, ceritanya orang ini kalau waktu di Madura itu ceritanya orang ini punya apa? Bojo tapi ya bojonya jin kalau tidak salah seperti itu. Jadi orang yang mau ke sana itu bisa dengar suaranya. Suaranya itu besar sekali. Hampir sama kayak robot lah katanya. Besar sekali suaranya. Dan itu nyata. Waktu saya masih mondok di Madura itu ada itu. Tapi sekarang orangnya sudah meninggal semua. Jin kan gak mati kan. Nah, ketika si penunggang kuda ini mengucapkan salam kepada kanjeng Nabi, kan dijawab di sini kan ajabani asalamuka. Gawokno ingsun opo salamuka salammu, ya kan? Akhirnya Nabi bertanya, kok suaramu ini kok gak podo karo wong? Kemudian Nabi bertanya. Fakola kata Nabi, man
Man anta sapa awakmu ya raqibu wong kang numpak jaran. Qad ajabani salamuka, teman-teman wis gawake ing ingsun apa salamuka salami awakmu. Salamuka salami awakmu alaya ing atase. Faqala moko nulin jawab sapa Faris. Faqala moko nulin jawab sapa Faris lahu maring Kanjeng Nabi. Ana utawi ingsun, iku ana utawi ingsun iku min abnail jinni. Iku min abnail jinni setengah sangking anake jin. Ini kata si Faris, kata si penunggang kuda. Qad aslam tu wis teman-teman Islam manjing Islam sapa ingsun fi zamani Nuh alaihi salam, ing dalam zamane Nabi Nuh alaihi salam. Kalau tidak bisa mengikuti artinya harokati saja. Lakin kuntu tetapi ini ono sapa ingsun iku ghaiban wong kang lunga an watoni saking negara ingsun. Falamma qaddamtu moko ing dalam arekalane teko sapa ingsun fawajadtu moko nemu sapa ingsun ahli ing keluarga ingsun bagiatan ahli ing keluarga ingsun bagiatan hale wong kang nangis. Fasaltu moko takon sapa ingsun jin maksudnya minha saking ahli. Faqalat moko nulin jawab sapa ahli limaring ingsun amataro, kata-kata keluarganya, aku ini bepergian jauh, aku adalah jin, anak dari jin yang mulai dari dulu sudah Islam pada zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh, ya kan? Nabi Nuh. Terus kemudian aku itu pergi meninggalkan kotaku katanya. Terus ketika aku pulang, aku mendapati keluargaku itu dalam kondisi menangis. Aku bertanya, apa yang terjadi? Kenapa kau menangis kok begitu hebat? Kata si jin ini kepada keluarganya. Kemudian jawabannya keluarganya, amataro opo to ningali sapa sira. Inna musfiron saat temene jin musfir. Tadi kan kemarin kan yang masuk kepada berhala itu kan namanya jin musfir. Sing ngomongi lek Kanjeng Nabi iku duduk nabi. Lek Kanjeng Nabi iku tukang sihir, ya kan? Sehingga pada saat pertemuan itu Kanjeng Nabi itu kan dipermalukan. Kanjeng Nabi karo Ibnu Mas'ud. Akhirnya balik kan di tengah jalan iku ketemu karo wong iki. Kemudian kata keluarganya, apa kamu tidak melihat apa yang sudah diperlakukan musfir? Sona'a iku agawe sapa musfir ma ing perkara. Sona'a kang wis agawe sapa musfir ma'an Nabi sertane Kanjeng Nabi alaihi salam. Aku mendengar musfir itu sudah memperlakukan Kanjeng Nabi itu mempermalukan Kanjeng Nabi. Dia bercerita kepada Faris ini, kepada Faris. Fala masami itu, katanya si Faris, fala masami itu moko ing dalam arekalane krungu sapa ingsun Faris. Faris ini jin ya. Namanya nanti di belakang akan dijelaskan. Fala masami itu moko ing dalam arekalane krungu sapa ingsun Faris. Zahab tu moko budalan sapa ingsun ala atharihi ing atase emburine musafir jin ya, jin musafir yang masuk ke berhala yang sudah mempermalukan Nabi di depannya orang kafir. Fakotalahu moko nuli mateni sapa ingsun Faris ing musafir baina Sofa wal Marwata ing dalam antarane lelungan Sofa dan Marwah. Kemudian musafir itu dibunuh oleh si Faris ini sama-sama jin ya. Mbu piye ceritane mateni aku gak ngerti ini. Tapi yang jelas aku telah membunuhnya di antara Sofa dan Marwah. Hada utawi ikilah dam. Iku damu ketine Faris, ketine musafir. Ala saifi tetep ing atase pedang ingsun. Warok suhu hale utawi ndase musafir. Iku fil mukholati tetep ing dalam keranjang. Iku fil mukholati tetep ing dalam keranjang. Wabadanmu ale utawi awake musafir iku matruhun dan buah baina Sofa wal Marwati ing dalam antarane Sofa lan Marwah. Wa suratu utawi bentuke musafir iku mislu suratil kalbi madani maring rupane asu. Maktu murroksi kang kepegot ndase.
fasurro moko nuli bunga sinten an-nabiyyu Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi kata si Faris ini penunggang kuda, aku telah mendengar kabar bahwasanya musafir si jin ini sudah mempermalukan engkau wahai Nabi di depan orang kafir. Mendengar itu aku langsung kejar dia. Ketika aku bertemu, ku bunuh dia, ku penggal kepalanya. Sekarang kepalanya ada di keranjangku ini dan darahnya ini ada dalam pedangku. Terus tubuhnya aku buang di antara Sofa dan Marwah. Itu katanya si Faris. Podo-podo jin ini. Musafir jin, Faris itu jin ya kan. Cuman Faris kan artinya penunggang kuda. Namanya nanti siapa yang membunuh nanti di belakang. Di belakang dijelaskan. Mendengar itu Kanjeng Nabi bunga. Oh iku ta, jin sing wingi ngisin-ngisino aku dek ngarepane orang kafir. Mendengar itu fasurno moko bunga sinten Kanjeng Nabi, sinten an-Nabi alaihi wasallam. Fada'a moko ndongaake sinten Kanjeng Nabi. Lahu kanggo Faris bil khairi kelawan kebagusan. Lahu maring Faris bil khairi kelawan kebagusan. Jadi jin itu juga sempat didoakan baik oleh Allah lek jin Islam. Ya jin berarti sama seperti manusia, sama-sama menerima ketentuan untuk melaksanakan syariatnya Rasulullah. Sumakola moko nuli tanglet sinten Kanjeng Nabi. Sumakola moko nuli tanglet sinten Kanjeng Nabi. Ma utawi sapa? Ima utawi sapa iku ismuka jeneng sira Faris. Kola jawab sinten Faris, ismi utawi aran ingsun iku Muhirub ni Abhar. Ini namanya Muhir bin Abhar, namanya jin yang membunuh musafir, yang membunuh jin musafir. Ya, namanya jinnya itu adalah Muhir ibnu Abhar. Muhir ibnu Abhar. Wa maqami utawi panggon ingsun Muhir iku ala jabali Turisina, ana ing dalam gunung Turisina. Tempat tinggalku ada di gunung Tursina. Makane late munggah di gunung, munggah di alas iku ana salame. Ya, salamnya itu ya krana panggone itu panggone di ya alas, itu ana salame. Caranya itu mengucapkan salam, ya kan? Ya salam kepada penghuni yang ada di alas utawa gunung sadurunge munggah. Mari ngono maca Fatihah di khususno di malaikat hafadzah. Ya, habis itu kalau mau masuk ke alas, yo ulu salam dhisik di penghuni alas. Krana isine ku jin. Lah contohnya Muhir bin Abhar ini kan manggone di gunung Tursina. Mereka ini juga sama punya tempat gitu loh. Mereka punya tempat. Nah, sebelum masuk salam dulu kepada penghuni ya alas atau gunung. Baru setelah itu sebelum kita melangkahkan kaki baca Fatihah satu kali dikhususkan kepada malaikat hafadzah. Ya. Ya biasa di Rasulullah, mari ngono di malaikat hafadzah. Jadi khususon ila malaikatil hafadzah ya Al-Fatihah. Baru mari ngono munggah. Insyaallah selamat. Lho kok ngerti Mas Mif? Lah mangkane ngaji kan. Ngaji yo ono ilmune kabeh. Tak jake ngaji ayo. Ada ilmunya semua. Artinya kita kan hidup kan bersama toh. Artinya kata Kanjeng Nabi hadis yang pertama yang disampaikan di sini kan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ya kan? Sampean harus berbuat memberikan belas kasih sayang memberikan belas kasih sayang kita kepada penduduk bumi. Lah penduduk bumi itu sopuan Pak, menungso, ya kan? Kewan, termasuk jin lah. Ya kan? Penduduk langit itu malaikat. Lah iku kabeh ono tata kramane. Makanya ketika kita masuk ke rumah wis omahe dhewe wis. Terus gak ada orangnya. Itu gak ngomong salah, tetap harus mengucapkan salah. Kalau udah ada orangnya, itu dilanjutkan dengan membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali. Arepane opo? Arepane ku awake dhewe mlebu, sing ana di omah, sapa wae sing ana di omah iku, ya kan?
harapannya iku padha masuk golongane wong sing wis duwe tauhid maring Gusti Allah. Makanya dikon maca kulhu sampai ping 3. Lha itu hadisnya ada. Ini hadisnya sahih. Jadi mlebu omah lek gak ono wong, iku tetep perlu salam. Cuman diterusno karo maca kulhu. Teruskan dengan membaca kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 3 kali. Lha itu hadis itu. Hadis itu, Pak. Itu Bukhari ada. Yang ngaji Bukhari rada tebel, gak iso hataman, gak iso. Hataman itu kudu kitab cilik-cilik, Pak. Ya. Dan semua ada tata keramanya. Oke, lanjut. Habis itu setelah ditanya namanya itu adalah Muhir bin Abhar. Ini namanya jin, ya. Tempatnya di Tursina. Sumakola moko nuli ngucap sinten Muhir. Atak muruni apa toh gelem ngutus panjenengan ing ingsun. Ya Rasulullah utusane Allah. Pun musafir jin sing pun ngisin-ngisin panjenengan pun kula pejahi. Pun kula pateni, pun kula pejahi. Sakniki jenengan kersa napa dumateng kula? Kata si Muhir bin Abhar. Muhir bin Abhar ini nama jin ya. Bukan tutuk jenenge menungso iki, jenenge jin. Muhir bin Abhar. Jadi lek duwe anak aja dijenengi Muhir. Muhir ini wis jenenge jin. Muhir bin Abhar. Loh, iya, nah jin itu punya nama. Yang ada di rumah itu, yang ada di makanan, ono jenenge Walhat, ono sing jenenge Dasim. Itu di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Itu dijelaskan ada sekitar 7 yang sering berkumpul di kita di dalam rumah. Loh itu semua ada namanya itu. Wes, in ahju lamun atak murni apa to gelem perintah panjenengan ing ingsun ya Rasulullah utusane Allah. In ahju drapun nyelo sapa ingsun al kufaro, in ahju drapun nyelo sapa ingsun al kufaro ing wong kafir. Musfir kemarin kan sudah mencela Kanjeng Nabi, ya kan? Musfir itu kan namanya jin, masuk ke berhala, kemudian mencaci maki Kanjeng Nabi di depannya orang kafir. Kemudian karena Musfir sudah dibunuh oleh Muhir sama-sama jin, bilang kepada Kanjeng Nabi Muhir ini, ya Kanjeng Nabi, apakah engkau berkehendak untuk memerintahkanku untuk mencaci maki orang kafir sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Musfir? In ahju drapun nyelo sapa ingsun. In ahju drapun nyelo sapa ingsun al kufaro ing pira-pira wong kafir. Fi fammi asnamihim ing dalem cangkeme. Fi famil asnamihim ing dalem cangkeme pira-pira braholone kufar. Kama hajaka kaya oleh nyelo ing tuan sinten Musfirun jin Musfir. Faqala moko nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi lahu maring Muhir. Faqala moko nuli dawuh lahu maring Muhir sinten An-Nabi alaihi salam, if'al agawe sapa sira. Summa jetamaan, ya wis lakoni lek kaya ngono. Kanjeng Nabi, apakah kau berkehendak agar aku mau mencaci maki orang kafir sama seperti apa yang telah Musfir lakukan kepada engkau? Oke, lakoni lek kaya ngono. Kemudian dikumpulkanlah orang kafir, ya kan? Kan Kanjeng Nabi dikumpulkan, diikut perjamuannya orang kafir. Kemudian Kanjeng Nabi dipermalukan oleh Musfir. Musfir saiki wis dimateni karo Muhir. Setelah dibunuh, kemudian kata Kanjeng Nabi, ya wis if'an agawe sapa sira ing matakul. Summa jama'a mongko nuli kumpul sapa al kufar wong kafir. Fil yaumi ing dalam dino asani kang kaping pindho. Fada'au moko nuli ngundang sinten An-Nabi alaihi salatu wasalam. Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Fawadau moko padha nyeleh sapa kufar habalan ing braholo habal baina aidihim ing dalam ana pengarepane kufar. Watarahulan padha nguncalake sapa kufar alaihi ing atase Habil alfanasiyabi ing pira-pira maceme wernane klambi. Fasajatu moko padha sujud sapa kufar lahu maring Habil. Wa tadarrulan padha DP sapa kufar ing Habil.
ilaihi maring Habil kama fa'alu kaya oleh agawe sapa kufar fil yaumi ing dalem dina al awwali kang kawitan. Faqalu maka nuli ngucap sapa kufar, ya Habilu, he Habil. Akara padha netepake sapa ingsun al yauma ing dalem iki dina. Al yauma ing dalem akhir ngedepno sapa sira. Akhir ngedepno sapa sira al yauma ing dalem iki dina. Uinuna ing bisa nulungi sapa sira ing kita bijai Muhammadin kelawan oleh bijai Muhammadin alaihissalam kelawan oleh nyelo-nyelo ing Kanjeng Nabi Muhammad alaihissalam. Faqala moko nuli ngucap sapa Habil ya ahla Makkah ahli Makkah iklamu ngertiyo sapa sira kabeh anna Muhammadan anna hadza satemene ikilah Muhammad iku nabiyun nabi hakun kang hak wa dinu utawi agamane Kanjeng Nabi Muhammad iku hakun kang bener wa Muhammadun utawi Muhammad iku yad'u kang ngajak sapa Muhammad ing sira ilal haqqi maring perkara kang hak wa antum hale utawi sira kabeh wa sonamukum lan brawana sira kabeh iku batilun wong kang batil. Fa illam tu'minu moko lamun ora iman sira kabeh bi kelawan Kanjeng Nabi walam tusaddiqu lan ora gelem ngestoake sapa sira kabeh ing Kanjeng Nabi takunu moko bakal ono sira kabeh finnari nang dalem finari jahannam ing dalem neraka jahannam khalidina halekan padha langgeng kabeh fiha ing dalem jahannam abadan ing dalem salawase. Fasodaku moko padha benerno sira kabeh Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad wa utai Kanjeng Nabi Muhammad iku Nabiullah Kanjeng nabine Gusti Allah khalaqahu wa utai Kanjeng Nabi Muhammad iku Nabiullah nabine Gusti Allah khalquhu tegese makhluke Gusti Allah faqoma wes. Kemudian ya dikumpulkan lagi. Kan yang dulu kan seperti itu toh, yang diperlakukan kepada Kanjeng Nabi. Jadi berapa Habil dimasukkan, yang ditaruh di tengah, kemudian diberi baju wis biasalah, dikai rampatan macam-macam, disembah karo wong kafir. Disembah oleh orang kafir, sekarang berbicaralah kau. Akhirnya berbicara mempermalukan Kanjeng Nabi. Krono sing mlebu jine jenenge Musfir dibunuh oleh Habil oleh Muhir kan sudah dibunuh. Saiki kumpul lo maneh, dikumpulkan lagi oleh Kanjeng Nabi. Saiki kumpul lo maneh, buktikan siapa yang benar, ya kan? Sekarang ya betul, orang kafir kumpul lagi mendatangkan berhala Habil. Cuman sekarang yang masuk bukan Musfir, tapi Muhir. Nah, kan enggak tahu kan, orang kafir kan enggak tahu. Kemudian mereka sama ngasih rampatan, nyembah, donga, mari ngono. Wahai Habil, namanya berhalanya namanya Habil. Habil kata orang kafir. Habil berbicara engkau, bantu kami dan caci maki lagi Muhammad ini yang telah mengumpulkan lagi. Kemudian Habil betul bergerak-gerak terus berbicara. Wahai orang kafir, ya kan? Tapi sing ngomong saiki Muhir. Ya cuman lewat patung yang bernama Habil. Wahai orang kafir, ketahuilah bahwasanya ini adalah Nabi Allah. Dia adalah benar. Dia adalah membawa kebenaran dan mengajak kalian menuju agama yang benar. Maka barang siapa yang beriman dan barang siapa yang berani membenarkan, maka dia akan bersamanya di surganya Allah. Tapi barang siapa yang tidak berani beriman dan tidak mau membenarkan akan kenabiannya, maka kelak dia akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Nah, gak terima ono Abu Jahal Fakoma moko nuli ngadeg sinten Abu Jahal alaihi iku tetep ing atase Abu Jahal laknati utawi laknati Gusti Allah. Wa akhadha lan ngalap sinten Abu Jahal as-sonama ing brahala Habil. Wa darabahu lan gebuk sapa Abu Jahal
sonam alal ardi lugur ing atase bumi wa kasarahu lan mecah sapa Abu Jahal ing sonam wa akhraqa lan ngobong sapa Abu Jahal ing sonam binari kelawan geni wis ngamuk Abu Jahal wis gak trimo wis ngamuk dijarno karo Nabi ditinggal ya kan fan sarafa moko nuli bubaran sinten Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ila dari mare daleme Kanjeng Nabi masruron hale wong kang bunga masruron hale wong kang bunga summa samahu moko nuli paring jeneng sinten Kanjeng Nabi muhir Abdullah ibni Abhar dijenengi Abdullah ibni Abhar jeneng pertamane kan Muhir bin Abhar karo Kanjeng Nabi diganti jenenge Abdullah ibni Abhar jadi nama aslinya adalah Muhir bin Abhar diganti namanya Abdullah ibni Abhar wa ansha'a setelah dikasih nama Abdullah ibni Abhar itu menyanyikan sebuah lagu ya karena memang orang Arab itu senang-senangannya itu membuat syair gitu loh wa ansa'alan mocoake asyira ing syair sapa Abdullah fi qatli musfirin ing dalam kerayaake matenine musfir Yakulu ale ngucap sapa Abdullah ibni Abhar ana Abdullah ibni Abhar inni qataltu dha fujurin musaffat himmatuhu bidarbi sayfi munkar ladas safa wal marwa lama tagha wastakbar ini lagu ini syair kata ini lagunya musfir merayakan keberhasilannya membunuh musfir jin yang telah mempermalukan Kanjeng Nabi. Anak utawi ingsun iku Abdullah ibni Abhar Abdullah ibni Abhar berarti dia menerima nama dari Kanjeng Nabi Abdullah ibni Abhar. Ini satemene ingsun iku kotal tuwis bisa mateni sapa ingsun dal fujuri ing jin kang duweni sifat lacut musfiron nyatane jenenge musfir himmatuhu nejo sapa ingsun ing musfir bidor bisaifi kelawan gepuk nganggo pedang ingsun mungkaron hale sengit sapa ingsun ladas sofa ing dalem sandinge ladas sofa wal marwati ing dalem sandinge gunung sofa wal marwah lamma tawa ing dalem arekanane lacut sapa musfir wastakbara lan gawe gumedhe sapa musfir wa khalafa lan nulayani sapa musfir al haqqo ing barang kang bener sing digawa Kanjeng Nabi wa qala lan ngucap sapa musfir mungkaron ing perkara kang mungkar bisakmi kelawan oleh nyeloe musfir nabiyahu ing nabine musfir al mutahhar kang den suciake sinten nabi wallahi demi Allah la abrahu ora lebaran sapa ingsun hatta yunsara hingga den tulungi sinten Kanjeng Nabi wa yudharu lan den pertelake apa al islamu Islam hatta yuqra'u hingga den akoi apa Islam au yudhallu to den ino fi ing dalam Islam sapa kulluman saben-saben wong takabbaro kang gawe gumedhe sapa man kullu yahudiyin nyatane saben-saben wong Yahudi waman lan wong tun soro kang dadi Nasrani sapa man
alif itu kan ada alifnya, ya kan? Itu semua kan ada alifnya, ya kan? Tunsoro, yukro, ya, hatta yukro, terus mutoharo, istakbaro, itu cuman wakfiyah. Istilahnya itu kalau ini ilmunya itu namanya ilmu bahar. Di dalam kitab nahwu itu, dalam ilmu tata bahasa Arab, ini namanya ilmu bahar, ya, ilmu bahar. Nah, alifnya itu aslinya bukan alif. Hatta yukiro itu tidak perlu alif aslinya, cuman dikasih alif, penyesuaian sama seperti saja a itu kalau di dalam bahasa Indonesia, ya kan? Saja a saja ab gitu loh kan. Makanya ilahilah tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fabli taubata wa fir dzunubi semuanya. Itu seperti itu. Kalau di dalam Al-Qur'an semuanya rata-rata pakai seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, sama kan? Maliki yaumiddin, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan? Sama. Tapi kalau Al-Quran itu memang redaksinya ya memang seperti itu, bukan tambahan. Itu hebatnya Al-Quran, bisa memilih pilihan kata yang pas sesuai dengan aturan nada. Kalau ini ditambahi hatta yunsoro, aslinya yunsoro tidak perlu alif, cuman ditambah alif karena mengikuti saja. Kalau di dalam bahasa Indonesia kayak saja a, saja ab, itu loh, seperti itu. Wes junu waman tunsoru itu, waman tunsoru aslinya, cuman kan diberi alif kan. Waman tunsoru itu aslinya kullu yahudiyen waman tunsoru, waman tunassoru itu, waman tunassoru, orang yang menjadi nasrani. Bukan tunasoro, ya harus dibaca tunasoro karena mengikuti saja, ya kan? Saja syakir. Kok ngerti yo ilmu nih mana Pak? Ilmu nih bahar mau mana sih Pak? Si uwat ya Pak. Kalau pesantren di sini, setahu saya untuk di Jember itu belum ada yang sampai mengajarkan dalam proses ini, dalam proses pembuatan syair ilmu bahar itu belum menemukan saya. Insya Allah belum ada, sepengetahuan saya belum ada. Balaghah, terus kemudian terus ilmu tafsir, ilmu usul masih ada. Ilmu usul, ilmu balaghah, ilmu mantek, terus ilmu falak itu tidak semua pesantren. Untuk di Jember ya, yang saya tahu. Tapi kalau dari Malang ke barat itu wakil, Kediri, Sarang, Rembang, itu wakil. Semua ilmu di sana dibuka sama Pak. Mau ilmu yang model apa ada. Ya hataman kayak gini itu kalau di daerah sana itu modelnya hataman. Kitabnya gede-gede tebel-tebel Pak. Sing melok yo ora yai Pak. Kalau kayak saya nanti itu klek wis kitab iku padha entek wis mari tak aji meneh. Yo mulak maneh Pak. Ngaji ke sana. Hataman kitab Bukhari 2 jilid itu hatam Pak. Hatam. Dari situ hatam. Sanggup Pak. Kalau saya sanggup, biasa, sudah terbiasa. Kalau dia ini tidak ngaji untuk lembar ngantuk wis ya. Jika terbiasa. Artinya tapi kalau terbiasa terbaca. Kalau kita buat kita itu terbaca, semuanya terbaca. Sehingga penjelasan seperti ini itu tidak aneh. Buat kita itu tidak aneh. Kenapa? Karena ya memang pengalaman kita ada. Di sana ada, terus kitabnya ada, sak gede-gede nih kitab yo kewoco. Bukan cuma pajangan kitab didekek, diwoco itu Pak. Jadi seperti itu. Wa junuda piro-piro bolo tentarane junuda kisro hale dadi piro-piro tentarane tanah kisro wa mulukal qaisara. Junudu kisro piro-piro nyatane piro-piro bolo tentarane tanah kisro wa muluku qaisara lan piro-piro ratune raja Kaisar. Ini nisbat kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi Kisra dan Kaisar.
Itu adalah hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9. Lanjut. Untuk durung sak jam, lagi untuk setengah jam ini, Pak. Sabar ya, Pak. Sabar. Ojo ngantuk, Pak. Santai, Pak. Lah piye ngajine wis koyo ngene, Pak. Ate njaluk penjelasan sing dawa ya piye ya. Setane lho akeh. Lagi itu setengah jam, kita kasih jam dengan saya. Target paling suwi 2 jam. Target paling suwi 2 jam. Bukan. Pada masa ini pun masih zamannya saya ngaji aja. Itu ceritanya para guru itu. Sik zamane Mbah Jazuli Utsman, pengasuh pondok pesantren Pelosok. Sing melok ngaji, iku yo ono jine, Pak. Sampai cerita teman-teman. Loh itu kejadian. Dek zaman saya aja kejadian. Jadi memang sudah dipeseni sama Mbak Yai, sama Bu Nyai. Kon, lek waktu nih kalian itu kalau waktunya sawir jam 8 biasanya kita sawir. Kok awakmu sih ono di jeding, terus ono di jeding atau masih melakukan sesuatu nggak ikut kegiatan. Misal ono sing negur awakmu ora usah blayu. Iku yo padha santrine Mbah Yai. Loh itu memang betul. Kita aja, saya sendiri, saya cuma ndak kerasa ya, Pak. Saya cuma ndak terasa, suara itu ndak kedengeran. Cuman ketika pas waktunya sawir, itu di zaman saya ngaji. Ini hak dialami dan bukan cuma saya yang ngalami. Waktu nih sawir, arek wis padha ono di panggonan ngaji. Kita kok masih ada di jeding. Ya biasa ngindari keamanan kan kadang mlebu di jeding, gak diuber karo keamanan. Itu diginikan, Pak, belakang ini, Pak. Diginikan ini, Pak. Ditoleh gak ono, Pak. Padahal loh ini nyata. Saya ngalami sendiri. Terus teman saya ada cuci, Pak. Cuci. Moro-moro dek ndumure Cak, panjenengan kok mboten tumut ngaos. Toleh gak ono wong, Pak. Itu kejadian. Dek saya kejadian. Cuman saya kalau yang suara itu enggak. Tapi lek ditepuk ini, iya, Pak, bolak-balik. Pokoknya itu bukan cuma saya saja itu. Zaman saya itu seperti tapi sudah dikasih tahu. Memang sudah dikasih tahu. Lek misal ono sing ngelingno, yo gak usah wedi. Iku yo melok santrine sama Bu Nyai Rodia itu sudah dikabari. Cuman ceritanya pada zaman itu seperti itu. Saya kan sudah ikutan pada zamannya Yaidin. Gitu loh. Zamannya Yaidin. Sudah pada zamannya Yaidin, Yaida. Itu seperti itu. Ngaji kok liyane wis budal, awake dhewe iki dari keamanan, mlebu ning cedhek, peretok yang nguyu. Nah itu ditempuk, Pak, sini, Pak. Lah saya ngerasakan sendiri. Toleh kanan kiri gak ono. Lah jedenge itu tembus kelihatan. Jadi dari sini ke sana, jedeng di sana itu. Jadi ketok karo keamanan, ono wonge karo ora. Jadi ketok sak ini, Pak. Jadi kelihatan. Jadi dilihat dari jauh itu kelihatan jedeng itu. Sret mek ditutupi sekitar sak mene. Karo ngisor sak betis. Jadi nek ngisor, lek dikluk ngisor yo ketok, Pak, bolong lek awake dhewe gak nganggo apa-apa. Jadi kita yo mandi berdiri, Pak. Mandi berdiri. Karena yo cuma ditutupi segini sama kaki ini yang kelihatan. Dari luar itu kelihatan. Jadi tingene no, toleh ini gak ono, Pak, dibuka koyo ini yo gak ketemu, Pak, enggak, Pak. Asli itu kerasa, itu bolak-balik dan bukan cuma saya. Artinya dari sekian banyak teman itu sama merasakan hal yang sama. Jadi kalau sama nanya lek zamannya Kanjeng Nabi itu hal-hal seperti ini terlihat, lah hadis itu banyak yang bercerita kalau jin itu yo melo, moro-moro teko ngandani. Itu normal. Lah saiki piye ati ketok, Pak, lawang jine wis ana ning jero kabeh, Pak. Lah iya kan? Lah iya, Pak. Jine karo wis ana ning jero kabeh lho, ati ketok piye ngono lho. Ya ora usah, delok kocoke wis ketok. Jadi seperti itu. Itu karena memang murninya orang dulu. Jadi seperti itu. Nggak usah kaget hal-hal seperti itu. Lek saiki gak pate krasa, ya satu karena memang nurani kita betul-betul tertutup. Perasaan kita betul-betul tertutup. Tapi aslinya dalam setiap manusia itu krasa. Sama mlebu omahe krasa. Makanya, tapi ini ilmu tidak ada. Saya tidak pernah ketemu kitabnya ini, ya kan? Tapi dari teman yang memang sering main ruqyah apa itu, sama santrinya.
Lek sampean pengen ngerti ono barang ning jero, aman apa ora? Iya. Sampean ndak usah masuk. Cukup merem, ya kan? Latih maca Fatihah, maca apa sing sampean iso merem. Deloken sampean. Dadi lakokno perasaan, bukaan mulai teko pintu pertama. Terus misal di sana itu ada berapa pintu, bukaan itu, merem, rasakno. Sampean retok laku to, Bang. Mesti ketemu. Lek misal ono, iku mesti ketemu. Ono, entah sampean iku krasa ndek kono ono, ndek kono ono. Iku diparani ono, Pak. Diparani ono. Itu normal, boleh sampean coba. Tapi saya tidak menemukan, kalau di kitabnya saya belum menemukan kalau itu. Cuman pernah dikasih tahu sama temen kayak gitu. Ya cuman lain pas kesurupan ya aku gak ngerti aku, Pak. Aku gak ngerti. Cuman yang jelas pada saat itu waktu di Malang saya pernah kayak gitu. Nah itu normal. Artinya normal itu semua orang itu bisa, semua orang bisa. Sama seperti ru'ya itu lek di Rasulullah kabeh wong iku iso. Contoh kalimat ya dari Rasulullah itu, yang dari Rasulullah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kitabe ana di kitab Azkar. Gak hatam iki rek. Gak apa-apa wis ya. Kadung cerita ya kan, kadung cerita. Ini kitabnya ada di dalam kitab Azkar. Boleh sama praktekkan karena ini yang dipakai oleh Rasulullah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Iki gawe ngobati penyakit awak. Itu kan ru'ya toh. Ru'ya itu adalah bacaan yang dibacakan untuk kesembuhan. Iya kan? Carane baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bae sampean ati jajal lho kan. Lha wong diaturi kok karo Kanjeng Nabi kok nyapo. Kok wedi-wedi kok disangkane ora, ben ngerti. Artinya apa? Setelah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil nas dibaca ya kan, tiupno di tangan loro. Ya, usap dari kepala. Terus bagian depan, usap dhisik saisone sampean. Bagian depan terus bagian belakang yang terjangkau. Terjangkau. Itu paling gampang. Letak kayak ayat-ayatnya itu sampean males sing ati ngapalno. Lah wong sing koyo kinae karuan sampean praktekno kok. Iya kan? Karuan sampean praktekno. Kalau saya pasti saya pakai ini dulu. Kenapa? Karena saya sadar semua penyakit itu datangnya dari Allah. Sing marasno pangeran. Ya kan? Lek awak dhewe balik di pangeran dhisik, itu adalah seharusnya kita sebagai orang yang beriman. Urusan mandi gak mandi, padha ae obat yo ono tulisane jika sakit berlanjut hubungi dokter. Genah kok. Obat ya kan? Yang katanya sudah melalui proses keilmuan. Lah iki teko Kanjeng Nabi kok. Nyapa kok gak gawe dhisik. Kalau saya pasti seperti itu. Tanyakan juga nanti kalau main-main ke rumah ketemu dengan istri. Anak saya semua tak obati koyo ngono kabeh model. Laki lewis parah ya biasa Pak, nyambi dokter. Saya tidak pernah meninggalkan dokter, tidak pernah. Semua proses pengobatan saya pasti melewati dokter atau lain-lain. Cuman sebelum kesana mesti kayak gitu dulu. Saya mesti kayak gitu. Aku gue iman, aku percaya karo Kanjeng Nabi, Pak. Aku diajari karo Kanjeng Nabi lewat kitab hadis, rugi lek gak dipraktekno. Nah kemarin saya kena kalajengking. Detail deh. Kan ceritanya kalau kena kalajengking kadang geges kan dia. Lah saya percaya kayak gitu. Jopo itu prakteknya itu ada 3. Ada yang disebul, yo, ono sing disembur, ono sing diidoni. Lek kasar diidoni, Pak. Lho itu kitabnya ada. Jadi lek misal ngono, lho iku yo ancene koyo ngono. Prakteknya koyo ngono. Antaranya disebul, diidoni, ya kan, atau diusap. Itu alternatif caranya. Atau ke sebuah media. Yang saya tahu medianya itu pakai madu. Kalau ndak madu pakai air. Disebul di air kempon ombeni. Makane lek pas waktune ngaji ono aqua, lho, ojo salah, itu pengobatan niku, Bos. Aqua dibuka, lho. Itu ada syaratnya itu, ono hadise. Gitu loh. Lho timbangane koyo ngene kan mending pas waktune apa roti pan dibuka, ya. Mari ngono diombe. Lho itu caranya memang kayak gitu. Lah piye terus? Nah itu ada kitabnya, kitab Azkar Nawawi, kitabnya tebel sampai ini. Ada itu bagian dari beberapa cara yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi terkait dengan ruqyah.
ana rukyah malaikat Jibril sing diwaca karo malaikat Jibril yo ana. Yang di omah tak bulan kitab kan enak kurang piye coba. Tak kekeno wis. Artinya itu yang paling mudah. Wis to gawean. Gawean ndak apa-apa. Lho mending percaya maring Rasulullah. Iya kan? Lho urusan kok mandi gak mandi, Pak. Ya gak usah mek donga, Pak. Lah obat sing kena-kena jare dokter iku, Pak. Ana tulisane kok jika sakit berlanjut hubungi dokter. Lah apa bedane karo awake dhewe maca, ya kan? Artinya ndak ada urusan mandi karo ora mandi. Kita dipandu kalau Rasulullah lek loro kon maca kaya ngene, ya kan? Lek ati ngene kon kaya ngene. Ya sudah ikuti itu saja. Cukup titik. Lho mandi karo gak mandi, waras karo gak waras kan duduk teko obat, duduk teko donga, teko Gusti Allah. Cuman minimal dengan menggunakan doa itu adalah wujud nyata. Kalau kita pertama kali kembali pada saat kita merasakan sakit, itu langsung digantungno maring Gusti Allah. Minimal ya, tauhid awake dhewe gak ilang. Lho langsung diobat, kuatir Pak, kuatir tauhid ilang. Loh, kenyataannya itu kemarin kok, hadisnya itu kemarin, ya kan? Wong sing akeh nglakoni fasik ya kan, wani karo lorone ndonga maring Gusti Allah. Gak apa-apa sampean ilangi negaraku, gak apa-apa sampean ilangi keluargaku. Gak apa-apa, tidak ada yang menolong kepadaku. Yang penting satu ya Allah jangan kau putus, yaitu rahmat. Mati Pak, gak waras tapi mati. Tapi marine mati Pak. Dikabari nek Nabi Musa, lek iku bagian teko kekasihne Gusti. Lho kan enak kaya ngono. Lho gak waras, mati ya dene. Tapi mlebu nek kekasihne Gusti Allah. Kabare liwate Nabi Musa. Cerita yang kemarin. Lho lah iya, yang diusir kan. Akhirnya loro kono ning kono. Sabar nek nerimo keloroan. Ya, tidak ada yang menolong. Keluargaku tidak ada, ayahku tidak ada, ibuku tidak ada, semuanya sudah tidak ada ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong aku. Tapi satu hal, jangan pernah kau putus rahmatmu. Aku tetap berharap. Gak waras aja nih. Lorone tangga sampai mati, gak waras mati. Tapi kabar dia jadi waline min auliya illah. Itu kabar teman di kabarnya Nabi Musa. Nabi Musa kan langsung yang diutus. Itu cerita yang kemarin. Orang mantep piye, rugi lek gak mantep. Gampang, naik kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya kemarin saya kena kala jengking, tak coba itu memang. Tak coba itu. Tak baca itu seret. Alhamdulillah ini gak nyeri. Enggak nyeri. Artinya enggak sampai parah, normal saya biasa aja. Cuman besoknya agak sakit iya memang, agak sakit. Tapi enggak sama seperti cerita-ceritanya orang. Lu kala jengking sing ireng itu, Pak. Sing ireng tetut. Aduh ya Allah. Alhamdulillah, tapi enggak alhamdulillah. Jadi kalau saya seperti itu dulu. Tak wocone dhisik, mari ngono urusan kok di dokter ya biasa normal di dokter. Cuman pasti larinya saya kepada doa dulu. Karena itu yang saya ketahui pertama. Lanjut. Mes jam wis, Pak.